Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini kami kelompok 1 akan menjelaskan prinsip dan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang mana materi ini akan kami jelaskan secara langsung oleh saya sendiri serta teman-teman saya yang bernama Olivia Septriana, yang kedua Yeni, dan yang ketiga Yuni Agusniarti. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih PKR itu ataupun pembelajaran kelas rangkap. Nah, PKR ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajarkan dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam waktu yang sama. Nah, dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, artinya di sini dalam satu ruangan itu terdapat dua kelas yang berbeda. Nah, ada yang kelas 1 dan 2 dalam satu ruangan tersebut. Baiklah, kenalkan nama saya ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Artika. Di sini saya akan membahas tentang prinsip proses pembelajaran secara umum. Maksudnya adalah proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang efektif, yang menurut Kawiyat tahun 1987 yang ditandai oleh 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai besar dari waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk belajar siswa. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran guru sangat memadai. Yang ketiga, sebagai terbesar atau seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya adalah prinsip pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah keserampakan kegiatan pembelajaran dalam PKR. Maksudnya adalah guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang sama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR ini, kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan ataupun serampak. Yang kedua adalah kadar tinggi waktu keaktifan akademik ataupun WKA. Selama berlangsung PKR, semua murid harus secara aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum maupun yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang seperti kemampuan berpikir mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang C ataupun yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan dalam PKR. Maksudnya di sini adalah guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa mendapatkan perhatian dan guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik. Yang terakhir adalah dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Dalam pembelajaran sumber daya berupa peralatan, sarana ataupun sarah dan waktu agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber tersebut harus dimanfaatkan secara efisien. Maksudnya lingkungan barang-barang bekas dan secara peralatan yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru PKR sehingga kegiatan prinsip terlebih dahulu dapat dipenuhi. Di samping keempat prinsip di atas, masih ada satu prinsip lagi yang perlu dikuasai oleh guru PKR, yaitu membiasakan murid untuk mandiri. Prinsip ini sebenarnya merupakan akibat langsung dari keempat prinsip di atas. Jika guru mampu menerapkan keempat prinsip ini, tadi, murid akan terbiasa mandiri. Baiklah, saya Olivia Septriana akan melanjutkan pembahasan pada slide berikutnya, yaitu tentang model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model pengelolaan kelas yang dikembangkan terdiri dari model pengelolaan kelas rangkap PKR 221, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap PKR 222, dan model pengelolaan kelas rangkap PKR 333. Setiap model pengelolaan kelas terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, evaluasi, serta rubrik penilaian.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, A. Model PKR 221. Model PKR 221 adalah suatu model pembelajaran yang digunakan seorang guru untuk mengajar dalam dua kelas dengan dua mata pelajaran dan berada pada satu ruangan. Pada model PKR ini, seorang guru mengajar dua kelas, misalnya kelas 5 dan 6, dengan dua mata pelajaran yang berbeda, yaitu kelas 5 IPS dan kelas 6 IPA. Tetapi mereka berada pada satu ruangan untuk proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yuni akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Olivia. Selanjutnya, B. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 222. Pada model pembelajaran kelas rangkap 22 ini, guru menghadapi dua kelas, dua mata pelajaran, dan dua ruangan. Misalnya, guru mengajar di kelas 5 mata pelajaran matematika, dan di kelas 6 guru mengajar mata pelajaran IPA. Pada model ini, topik yang diajarkan tidak memiliki keterkaitan dan proses pembelajarannya berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Selanjutnya, C. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 333. Pada model pembelajaran kelas rangkap 33 ini, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya kelas 4 mata pelajaran matematika, kelas 5 mata pelajaran IPS, dan kelas 6 mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Sekian video pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.